Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Saya sudah bersalam seperti ini, berarti kita tahu kita lagi di kita sudah berada di kantor BPJS. Langsung kita hari ini siap-siap peserta YouTube channel Semarang Pemkot memperhatikan promo-promo program-program dari salah satu instansi badan sahabat instansi kita. Mitra. Kita sama-sama dari instansi. Kalau ngopi ini di Pemkot, BPJS di kementerian ya. Enggak toh? Kementerian lembaga. Lembaga KL maksudnya KL. Oh, Kementerian lembaga. Siapa menterinya? Iya, menterinya Pak Anjaran toh. Oke Mas, bisa langsung kenalan Mas. Kenalan dulu. Ini Mas siapa? Dari mana? BPJS mana? Selamat siang. Manggilnya apa nih manggilnya? Sahabat Pemkot atau gimana? Iya. Sobat kesehatan. Sobat sehat ya. Selamat siang sobat sehat ya. Sobat sehat. Perkenalkan saya Hanif Saufika Pratama dari BPJS Kesehatan Cabang Semarang. Tadi walaupun tadi tulisnya agak belibet ya namanya. Saufika gitu. Panggilnya Hanif. Oh enggak mau Sau enggak mau ya. Nah, nanti apa gitu. Ngopi hari ini ngobrolin per BPJS Indonesia. Apa ya ini rada aneh ya? Iya, perkesehatan. Perkesehatan. Perkesehatan Indonesia kali ini datang tamu spesial ada Mas Hanif ya, dari Mas Hanif. Hanif ya. Iya, belum haji Mas. Kalau Hanif kan udah Oh, haji. iya. Amin. Belum haji. Karena 10 tahun ya. Iya. Doakan nanti. Ya, Terus sama biru-biru loh. Bedanya saya Honda, sini BPJS. Mirip lah ya. Ada tugas lah ya. Tapi Betul. metakon kakek kok rada wedi ya. Kenapa takut? Kan kita sama peserta. Peserta enggak? Ya, enggak tahu kan kita langsung atau debat. Oh iya Iya, kalau waktu mandiri sering nunggak lu. Waktu mandiri. Iya. Kan beda ya. Oke Mas, Iya. bisa dijelaskan ya Mas beberapa program unggulan dari Lagi ada apa lagi nih? ada apa Lagi ini? punya ini enggak? Program unggulan enggak? Kopi Mas. Oh, Mbak Yanti. Mbak Yanti. Ya. Mau minum apa? Tangannya mana, Pak? Tangannya Enggak usah pakai Tangannya lepek, kelihatan enggak usah tangannya. pakai lepek. Tangannya mana nggak kelihatan. Enggak usah pakai lepek, enggak usah pakai lepek. Nah, ini pasti nganu rewang anyar ki. Ya Mbak Yanti lah, mau kita tangannya. Harusnya kelihatan tangannya. Tekel ya tangannya ya. Iya. Ya Allah, metekol. Oke Mas, sambil ngobrol Mas. Oke, Jelasin jadi- dulu program-program dari Makasih ya. BPJS. Ini teman-teman udah kita bisa ngobrol siang Bisa tadi. sounding ya. Ya, ngobrol siang ini sounding ini. Jadi kalau BPJS Kesehatan ini saya cerita Semarang dulu ya. Boleh. Nah, Semarang, BPJS Semarang ini kan wilayahnya ada dua. oke. Wilayah Kabupaten Demak sama Kota Semarang. Oh, Demak itu Wilayah Semarang. kerjanya. Oh, Kalau iya. yang Kabupaten Semarang beda sendiri. Kabupaten Semarang masuknya BPJS cabang Ungaran. Oh, Yang sampingnya apa ya? Polres Polsek Ungaran, Polres Ungaran ya. Polres, Iya, Polsek, iya. ya. Di pinggir jalan besar itu ya. Iya. Kalau di tengah jalan nanti ketangkap. Bahaya, nanti klipnya susah nanti. Emang Oke iya, Mas, klip iya. susah ya? Enggak, toh mudah. Jadi kalau ini pertama saya ngucapin terima kasih ya pada Pemkot Semarang. Semarang itu adalah salah satu kabupaten kota di Jawa Tengah yang sudah kalau namanya orang-orang Semarang nyebutnya senangnya UHC. Oh, UHC. Pernah dengar nggak? Pernah, Universal Health Coverage. Nah, Ya. itu Kota Semarang sudah lebih dari 5 tahun berturut-turut. Menggunakan layanan itu Oh, ya. bukan, sudah UHC. Sudah Jadi UHC. UHC itu adalah semacam keistimewaan. Oh. Jadi berbeda dengan kabupaten kota yang lain. Kalau UHC itu berarti sudah lebih dari 95% warganya jadi peserta. Jadi peserta. Tepuk tangan buat warga Kota Semarang dan BPJS Kota Semarang. Iya UHC. Kalau UHC itu ada keistimewaannya soalnya. Yang daftar hari itu Bisa langsung aktif hari itu. Nah, ini bahaya ini. Satu pertanyaan Bahaya muncul di ini, otak kalian bahaya. dan otak kami. Enggak, gini. Fasilitas yang diberikan BPJS itu luar biasa. Kelas 3, 2, 1 pokoknya pelayanan pol.
tapi seenak-enaknya fasilitas tetap mending tidak usah dipakai ya. Wah, Mas. bener. Nah, ini Daftar BPJS wajib. wajib. Make nggak wajib. Iya. Biar nggak usah pakai. Kalau bisa nggak usah make. Sehat-sehat harus seperti itu. Nah, dengan program BPJS sendiri selain UHC apalagi Mas? Iya, tadi kan ini saya cerita Semarang sudah UHC alhamdulillah. Khususon Semarang ya. Iya, Semarang. Demak baru kemarin bulan Mei menyusul. Oke, tepuk tangan buat kabupaten Jadi, Demak. kalau yang kabupaten lain Jawa Tengah ini sudah ada beberapa, tapi Semarang ini salah satu yang sejak 2017 kalau nggak salah. 2017 sudah UHC. Jadi kita sudah kontribusi dan ya sebagai mitra ya dengan Pemkot sangat bagus ya kemitraannya. Terus yang kedua ada program ini saya cerita lagi nih yang tadi diceritain sih, namanya ada yang nunggak kayak gitu. Nah, mandiri ini yang mandiri ini. Kita namanya ada, kalau rehab tuh, kalau dengar kata rehab tuh biasanya dengarnya Takut ya, krek tau saya tau, PNN tau, PNN tau. Oh, iya. Bukan rehab rumah ya? Bukan. Ada rehab PNN saya paham ya. Gimana Ucup ya lagi penyembuhan. Jadi kita ada programnya rehab, ya rencana pembayaran bertahap. Ada singkatannya. Oh, rencana Pakai P ya, pembayaran pakai P ya. bertahap. Nggak pakai P ya. Rehab pakai B. Oh, pakai B. Bertahap. 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 Ya. Baknya ada matinya, sukunnya. Idhom ya. Idhom bilang guna biasanya. Alifnya nggak dianggap. Sakit alif dong. Supaya tenangnya Jadi rehab itu kan kalau misalnya ada warga masyarakat yang jadi peserta mandiri, tapi kemudian dia Tunggal. mohon maaf ya, Ada tunggakan. belum mampu bayar secara berkala. langsung ya, secara lunas langsung bareng apa. Jadi itu bisa nanti mendaftar program rehab. Jadi bisa nyicil. Oh. Ada itunya nggak? Apa namanya? Ada bunganya nggak? Nggak ada. No. Jadi misalnya nyun sewu, Tunggakan sampai 1 juta nih. kalau tunggal sejuta, ya udah yang dibayar sejuta. Oh. Walaupun Bisa misalnya berapa kali? bisa berapa kali. itu rehab. Sing nentukan berapa kalinya bukan dari kami, si peserta. Loh, Alhamdulillah. Tapi itu nanti lewat aplikasi. Ada aplikasi install ya. install Install sih. dong. Oh, so ini. mobil CKN. Nanti ya mobil Mantap. Ini JKN. anaknya Batman nih, ono. Mobil JKN sama mobil legend. Mobil CKN. Mobil JKN. Saya juga ada. Pamer. Mobil CKN. Wah, bener, Sing pamer. pamernya berarti sing Pamer, loh, saya juga. Oh, Alhamdulillah. pamer saya. Kita pamer. getku soalnya Mas. Nah, Targetku misal ini ya. Buat warga, wah, ada ini ya passwordnya ya. Jangan lupa install aplikasi mobil JKN. Iya. Itu sangat penting ya Mas ya. Sangat penting. Kalau berobat nggak Oke, perlu oke. lagi pakai kartu. Nggak perlu. Sekarang saya juga udah nggak bawa kartu lagi karena sudah ada mobil JKN dari BPJS Kota Iya. Semarang. Wajib. Ini. Meskipun harapannya tidak digunakan ya. betul. Nah, ini Tidak kan digunakan ada ya. kartunya di Ini. situ. Nah. Betul. Jangan sampai tulisannya tidak aktif karena premi ya. Sepertinya pengalaman ya. Aktif. Nah, di kartunya itu ada kelihatan kartu. Bahkan kita periksa pesan bisa lewat handphone loh ya. Mau kunjungan ke konsul dokter jam sekian Iya, bisa. Wah, ini. Bisa. Namanya telemedicine. Nah, bisa. ada. Saya pernah menggunakan ya. Saya waktu itu fasumnya di faskesnya di Langsung. Fasilitas umum. Faskesnya saya di puskesmas kalian. Ngalian. Karena kan saya pindah dan saya sempat mengalami pindah faskes, nggak perlu repot-repot ke kantor. Ribet. Lewat aplikasi. Oh kan yang bilang Ribet siapa? ribet. Ada beberapa yang bilang ribet kan. Kan kalian nggak tahu aja belum tahu Oh, caranya iya, belum aja. tahu ceritanya. Lewat aplikasi dari Kelurahan Jangli pindah ke Kelurahan Wonosari, masuk ke wilayah kalian tinggal lewat aplikasi aja. Faskes terdekat sekolah. Iya, Sekolah tahu mana? tahu. Ya di kantor Mas Wifi-nya banter. Oh, iya, banter. Kemana kota? Rano kota. Selesai, pas periksa di ngalian bayar ora? Enggak, gratis sama sekali. Jadi Sisi, tak ngopi ora apa? Kopi, minum dulu. Awan-awan nih. Aduh, jampi Mas. Sebenarnya orang nasi yang didani baik. Tidak ada, aman. Jadi gini Mas, Hmm. untuk terkait peserta yang masih dalam jalur mandiri nih. Peserta mandiri. Peserta mandiri. Jalur mandiri kan udah buka kampus ya. Jalur mandiri. Peserta mandiri. PTN ya. Kan kalau kita kan pembayarannya via kantor kan, jadi Iya, nggak perlu Yang pembagian kelas. korporat ya, korporat. Korporat pembagian kelasnya kan juga dari kantor yang Betul. menentukan. Nah kalau yang mandiri ini mulai dari berapa sih Mas bayarnya, Oh, iurannya? Dan kalau nyon sewu yang Nyuwun sewu. tidak mampu Iya. itu ada program khusus Oh, juga iya, nggak? boleh. Nah, Iya, itu. oke. Selain ada UHC dari kalau Pemkot kan ada UHC. Nah, Iya. kalau yang kota-kota Kota-kota lain lain, atau iya. apa? Nah, Jadi pertama ini
kalau teman-teman di Kominfo ini kan sudah didaftarkan melalui namanya, kalau istilah lengkapnya ya, PPU, pekerja penerima upah. Oh iya. Itu istilah bakunya ya. Nah, itu nanti iurannya 5% sebenarnya. Ada hitungan pakemnya Ya, lah. pakemnya ya. Itu 4% dari kantor, 1% dari pekerja. Peserta, ya. Itu buat 5 orang loh, Mas. Suami, istri, 3 orang anak. Suami, istri yang sah loh, Di. Ya. 5. Istri. Yo, anak. Suami, istri yang sah 3 anak maksimal. Nah, itu yang dari kantor. Lah, kalau peserta mandiri itu memang sesuai kemampuan si peserta ya. Kita enggak, kamu harus kelas 1 enggak bisa kayak gitu. Emang ada kelas berapa aja kalau mandiri? 1, 2 dan 3. Sama. 1, 2, 3. Sama. 3 itu berapa? Kalau kelas 3 sebenarnya iurannya adalah 42.000 sebenarnya. Tapi yang dibayar hanya 35. Nah, Sisanya disubsidi pemerintah. Luar biasa. Padahal mandiri. India. BPJS India. Ini sama aja. BPJS-nya lomba sihir dia. Anak-anak Serena pakainya itu. Iya. Itu 35.000 yang dibayar setiap bulan. Satu orang. Nah, keluarganya berapa? Kalikan. Tapi sebenarnya yang ditagihkan kalau itu orang 42, cuman sisanya yang bayari pemerintah, disubsidi. Nah, kalau kelas 1 sama kelas 2 nggak ada subsidi, kan mampu toh. Kelas 1 150, kelas 2 100.000. Apa lagi? Lagi di sini. Wah, itu. Nah, itu udah tuh dari Masnya. Dari Mas Anif penjelasan tentang pembayaran kelas-kelas. Nah, untuk warga yang nyon sewu belum beruntung atau dalam kondisi ekonomi yang kurang beruntung mau tidak berkorporat. Dan selain kalau dari Pemkot kan sudah terdalam kalau misalkan dia belum dan mau ikut kepesertaan BPJS, ada nggak program yang gratis full subsidi dari pemerintah? Full subsidi. Nah, kalau pemerintah pusat itu sudah menganggarkan anggaran dan jumlah peserta yang saat ini ditanggung oleh pemerintah pusat ya, itu 96 juta. Itu apa? Itu dari 200 orangnya. 96 juta orang. Jiwa. Dari 250 juta sekian penduduk Indonesia itu namanya PBI, Mas. Penerima bantuan iuran. Itu gratis nggak? Enggak. Hanya dibayari full oleh pemerintah pusat. Nah, itu yang bayari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan lah. Nek mau daftar situ, kepanjangan tangan ataupun yang di kabupaten kota, nah ini kantor sebelah ini. Ya pikir BPS lah, statistik ya, atau pikir lagi DPO. Jadi nanti di Dinsos nanti ada teman-teman Dinsos yang memang sudah dibekali ya, itu nanti ada aplikasi Seek NG namanya, yang kurang hafal ya. Nanti offset kalau jelasin itu untuk itu mengusulkan nanti kalau udah diusulkan sama dinas sosial setempat masuk ke Kemensos, verifikasi nanti lolos, nanti muncul datanya BPJS. Ini warga Semarang baru yang dibiayai oleh pemerintah pusat, PBI. Ya, ini nanti kita beritahukan peserta itu. Ini Mas Anif sekarang sebagai peserta nanti dapat surat pemberitahuan. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari netizen. Apakah dalam keadaan darurat peserta bisa menggunakan fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan? Ya. Contohnya apa itu? Contohnya, ya ini kita sih nggak berharap. Ya, intinya tuh nggak ngalup. Semua sebaik-baik fasilitas yang diberikan BPJS lebih baik tidak digunakan. Jadi kalau misalnya sedang berkunjung ataupun jalan kemana lah kayak gitu, tiba-tiba amit-amit di jalan kecelakaan, amit-amit lah kayak gitu. Terus kemudian di situ adanya cuma vaskes kecil kayak gitu, yang memang kebetulan ya belum bekerja sama dengan BPJS setempat kayak gitu kan. Itu boleh ditangani di situ. Nanti sampai kondisinya stabil ya, kalau itu stabil nanti akan dirujuk ke rumah sakit yang bekerja sama dengan JKN. Kan pakai ambulan ya. Di situ. Nah, nanti mekanisme pembiayaannya dari BPJS yang membayarkan ke vaskes yang bekerja sama. Nanti yang itu yang tidak bekerja sama tadi itu ada komunikasi dengan vaskes yang tadi, seperti itu. Jadi kalau kita membayari ke vaskes yang nggak kerja sama kan nggak ada sistemnya kan, ada sistemnya. Nah, kalau yang kerja sama kan itu sudah ada, tapi itu diperkenankan dan diperbolehkan. Oke, itu luar biasa. Tapi itu enggak vaskesnya itu
tahu juga nggak kalau Tahu. bisa? Oh, udah bisa. Tahu, jadi dulu waktu ya Pernah kebetulan ada. masih saya waktu 2014 kan memang pertama kali BPJS saya udah masuk gitu loh. Askas. Askes ya, Nah, askes Askes ya. ya, bahasanya Familiar tuh saya tuh. Kartunya Yang kuning. kuning. Dan itu sakti loh. Zaman dulu. Anak PNS berarti? Iya, enggak. Oh, enggak. Itu sakti. Saya BUMN. Oh. Dan itu sakti loh. Tek. Oke. Ini tahu enak. Gue malah langsung. Jadi Rumah sakit. kalau dulu 2014 kan memang pertama kali kerjasama kan banyak vaskes yang memang belum semuanya kerjasama. Jadi intens banget tuh vaskes yang belum kerjasama mana nih kita sosialisasikan. Tapi kalau sekarang di Semarang luar biasa. Sudah semua. Semua rumah sakit Hampir semuanya. swasta maupun negeri sudah Iya. menggunakan BPJS. Iya, yang baru-baru tuh depan kantorku udah tuh. Baru kayak Primaya itu. Udah. Udah. Oh, depan kantor juga apa? Aspol ya, aspol. Nah, itu juga udah. Udah kerjasama itu. Cawi. Oh, itu masuknya Kendal. Oh, Itu Kendal. masuknya Kabupaten Kendal. Itu udah. Ada sudah. medsosnya nggak sih BPJS Kesehatan Kota Semarang? Kalau BPJS Kesehatan Lah ini. Mohon medsosnya maaf. itu. Untuk BPJS RI yang resmi. Tahu nih kan? Astagfirullahaladzim. Kantor BPJS. Obat ini. Ini pernah rame ya? Pernah rame, ya. FYP Ini dan sebenarnya gimana sih Mas? Twitter, ya. Twitter. Untuk peserta yang menonaktifkan peserta yang meninggal, peserta wajib datang. Lah gimana? Kan ada potongan BPJS itu. Astagfirullahaladzim. Ini di mana ya? Semoga bukan Semarang, bukan ya, semoga ya. Semoga Semarang, semoga. Ini editan juga boleh, cuman ini. Jawabannya ya, itu ya, Jawabannya jawabannya ini. dari Kan pernah rame banget kan ini kan ya. Tahun berapa ini? Tahu udah. Udah lama. Soalnya 15 ya. Iya. Jadi kalau ini mungkin saya sedikit luruskan ya intinya. Alhamdulillah. Peserta BPJS ini lebih ke peserta mandiri mungkin ya. Kalau Mandiri. peserta yang Korporat diuruskan. korporat kan pasti diuruskan oleh Kantornya. HRD atau kantornya. Kalau peserta mandiri kan mereka tuh takut nih. Ternyata misalnya meninggal gitu ya. Tapi belum lapor pihak keluarganya sehingga kan muncul iurannya jalan terus ya. tunggakan Jalan terus ya tunggak iurannya. Nah, akhirnya kan kita juga ada regulasi sebenarnya. Kalau si Fulan ya, bahasanya Fulan aja ya. Kalau meninggal itu bahasanya Fulan tuh Fulan. si Fulan. Nah, Nama orang. ya? orang ya, itu, contoh. Fulan itu nama Fulan. orang. Fulan Istilah. ini istilahnya Iya. ke siapa? Iya. Gitu. Soalnya kalau itu nama kan ini meninggal kan. Oh, iya. Si Fulan ini meninggal misalnya seperti itu. Meninggalnya taruhlah bulan Januari. Tapi belum dilaporkan sampai September nih. Nah, kan ada Tunggakan. itu ada muncul potensi apa namanya? Tanggungannya kan jalan terus nih. Nah, nanti kalau memang dia baru lapor bulan September, nanti yang dibayarkan sampai hanya Januari kok sebenarnya. Iya. Oh, tergantung akte kematiannya. Iya, Oh. betul. Jadi lah, mungkin itu yang waktu itu tambah viral kan di situ ya. Potensinya tunggakannya jalan terus seperti itu. Padahal itu nanti ada mekanisme yang namanya rekonsiliasi. Yang datang rekonsiliasi itu pihak keluarganya. Ya, itu loh. Bukan pesertanya. Yang bikin Ya, rame kan, tahu, ya. yang ngejawab kan ini ya, punya BPJS. Kalau yang bikin rame tuh, ini salah gitu. Iya. Pihak keluarganya yang datang karena kan memastikan bahwa siapa yang sudah meninggal atau belum kan di situ. Jadi nanti ada rekon, misalnya ada saldo, ya udah mau dibalikin atau mau dibuat saldo anggota keluarga yang lain. Jadi bisa ya. nanti gitu ada mekanismenya lah kayak gitu. Oh, pas mati dibati maksudnya. Nah ini ada satu pertanyaan lagi. Oh, ini nih. Ya. Kualifikasi penyakit apa saja yang bisa ditangani oleh BPJS? Nah ini saya mau cerita dulu. Di tangannya Pak dijamin ya mungkin. Dijamin ya? Dijamin. Di cover ya? Di cover ya. Di cover. Ini saya mau cerita dulu. Sepertinya kalau menurut saya, melihat saya sih semuanya sih kalau menurut saya, hampir semuanya. Karena pengalaman menggunakan BPJS Kesehatan yang tidak ingin saya ulangin lagi dan anggota saya ulangin lagi. Anggota keluarga maksudnya. Ini anggota keluarga saya ulangi lagi menggunakan fasilitas. Saya sakit, Tugurejo langsung masuk boleh. Tugur. Oh, sana. Ya, Tugu. Adik saya naik motor, brrrr, dua tuh, palah tulang ini. Astagfirullahaladzim. Ini apa namanya? Tulang Selangka. selangka. Oke. Terus kita kan ada alurnya kan harus ngurus sana ke sini. Enggak ribet kok. Yang penting mau datang aja. Sini nanti ada jasa harja. Biaya operasi dari jasa harja kekurangannya ditutup sama BPJS. Iya. Kita cuma bayar parkir rumah sakit. Rohewu. Betat gas aja. Rohewu. Dan itu di Elizabeth kelas 1. Oh iya masih sini. Tidak di Karena tidak, haknya ya. Iya, Haknya. tidak di Sesuai haknya. susah-susah. Jadi kalau waktu itu total biaya hampir 35 lah. Dari nol, cuma 2.000 rupiah. RP nol ya? RP nol. 2.000 lah, Oh, ganti kertas lah. Terus
terakhir kemarin almarhum yang saya kan waktu sepuhan sering bolak-balik rumah sakit, ICU, pulang sadar ketawa-tawa. Ya Kota Semarang, Elizabeth. Pulang ketawa-tawa, tiba-tiba ICU lagi, pulang ketawa-tawa, ICU lagi. Itu kalau saya total ya mungkin hampir 120 juta. Duit semua itu Mas ya? Nol. Duit semuanya, alhamdulillah. Nol. Tetap ya cuma. Tapi tidak mau saya ulangi. Gitu maksudnya. Ya karena gue sih itu sebetulnya. Yes. Jadi itu ya. Jadi udah makasih ya Mas testimoninya ini ya. Tapi memang kenyataan saya Iya. merasakan. Peserta aktif ya. Aktif ya. peserta aktif dan menggunakan aktif. Kata-kata di BPJS tulis ini. Jadi kalau penyakit secara keseluruhan tidak ada yang tidak dijamin asal satu posisinya sesuai dikasih medis gitu aja. Iya. Sesuai dikasih medis. Cuman terus ada tadi diceritain juga ya. Kalau misalnya kecelakaan lalu lintas lah, gitu kan itu ada agak ribet sih. penjamin pertama, penjamin kedua Iya, sebenarnya. penjamin pertama. Ya, penjamin, Oh, ya kalau penjamin pertamanya karena kan ini ada undang-undangnya sendiri ya. Iya. Penjamin pertama jasa raja. Ada plafonnya kan sekian Iya. juta kayak gitu. Kalau memang plafon ini sudah habis, Cover BPJS second payer gitu. Second Oh, payer. Keduanya gitu. Jadi gitu mekanisme. Sebenarnya kayak gitu. Jadi ya kalau memang saya jasa raja kan ada plafonnya taruhlah sekian puluh juta kayak gitu. Hari ini saya berobat masih sampai 15 juta misalnya. Nanti pas kontrol lagi masih pakai plafonnya dia dulu. Ya. Kayak gitu dulu. Sampai Nanti tes. plafonnya Sampai habis. habis. Itu ada sistemnya memang. Ada sistem yang bisa ngecek plafonnya masih berapa. Sisa berapa nanti kalau memang sudah habis. Masih habis langsung Ya BPJS. itu BPJS Langsung second dengan payer-nya. Tapi tekting memang ya. Maksudnya karena waktu itu posisi kecelakaan kan mesti panik ya. Panik, betul. Udah urus ini. Sebenarnya nggak ribet, tapi karena dalam keadaan Panik. panik, jadi terkesannya Ribet. ribet karena harus kesana harus sini, sedangkan yang di rumah sakit kan minta kabar-kabar Iya. terus. Tapi beres, clear sampai sembuh loh. Nah, makanya tuh sebenarnya ini nih kalau teman-teman nih kalau misalnya buat masyarakat ya, kalau misalnya datang ke rumah sakit tiba-tiba ya kejadian apapun lah kayak gitu ya, merasa memang pengguna BPJS dan peserta BPJS aktif merasa gitu, ya udah kita masih ada waktu kok 3 kali 24 jam buat ngurus. Misal datang sekarang misalnya IGD gitu ya, waduh ini PNS bukan, iya kartunya mana, nggak ada gitu. Ya udah jangan tanda tangan dulu. Ya. Nanti susulkan bisa. Oh. Jadi ada 3 kali 24 jam. Jangan buru-buru, apalagi sekarang selain pakai tadi mobil Mobil DKM, DKM. mau KTP iso. Ya. Jadi berobat pakai KTP aja, nanti dicek di aplikasinya rumah sakit, muncul selama aktif, ya wis Langsung. lanjut gitu loh. Jadi nggak perlu pakai kartu lagi, kartunya ini hilang, Ya. nggak ada ribet, no ribet sekarang gitu. nah, itu enak berarti kan. Daftar saya kira fotokopi kok. Pakai mobil JKN daftar juga bisa. Iya, bisa daftar bisa. Oh ya dosa. Bisa. Bisa. Oh. Oh kan. Misalnya berobat di rumah sakit, daftar BPJS di kantor, orang fotokopian, wis boy. Semua serba digital. Ya. Oh kan yang Cuma masih kan bilang kalau kalau cuma yang sepuh-sepuh nih loh, hanya ya cucunya lah minimal melek. Ya. Masa yo bayar banget di ini kantor Iya. BPJS kan. Kalau saya dulu kan sering nganterkan kan, ya. Masih karena saya nggak bawa handphone ya saya pakai kartu saya bawa nih. Dipakai wae kutik kalau tahu. Ya udah periksa obat apa semuanya gratis. Semuanya gratis. Bener semuanya di cover berarti. Cover. Nah, ini dan namanya di cover fasilitas yang memadai aja sing high. Bisa lahiran, maksudnya harus sing sesar dibayar BPJS. Ini so Bisa. Sesuai dengan sesuai. Oke. Dokternya ACC sesar, ya udah disesar. Berarti Bayarin kabeh. Iya, jadi Mantap banget ya. Anak yang pertama gratis, bayarin kabeh. tapi pesannya hiji, kalau memang haknya kelas 2 Ya, atau jangan kelas 1, untuk kelas 1, kalau ya. mau naik kelas 1 misalnya Ada. itu monggo, cuman nanti ketika Ada di belakang selisih, ada ada selisih, selisih. jangan kemudian Protes. Ya. karena kan sudah di depan sudah tanda tangan, oke saya naik kelas 1, selisihnya saya bayar, kayak gitu kan wis clear ya. Nah nanti kalau memang terus memang tuh malah. betul, wah ini Itu BPJS nih. dikirane kene sing anu to. Oke. Tapi sebenarnya enak-enak lah ya. Iya. Kok masih ada sometimes banyak yang ngeluh soal kepesertaan BPJS. Ya karena kan posisi ngeluh karena dia merasa urgent loh. Oh. Tapi padahal sing urgent ya ora kowe tok. Lah di rumah sakit kan urgent kabeh. Lah ono yang diomongi ra urgent. Secara urgent juga rumah sakit. Itu lah makanya. Jadi ini ada pertanyaan lagi nih. Kalau Jika- misal udah punya asuransi swasta, Oke. terus dia pakai BPJS juga. Perlu pakai BPJS nggak? Ya jadi kalau ini kan tak ceritain sebentar ya. Jadi BPJS itu adalah
asuransi sosial terbesar di dunia loh. Percaya nggak? Karena pesertanya itu kita lebih dari 250 juta jiwa. Indonesia semua tapi kan. Iya. Dibandingkan negara lain itu. Ya. Kan mereka kan enggak, dan kita asuransi terbesar, sosial terbesar yang tercepat cakupannya. Misalnya contoh Jerman itu mau cakupan sampai 100 juta jiwa penduduknya itu butuh waktu sampai 100 tahun. Buat data, Buat itu jadi peserta merekrut lah. Kita 250 juta jiwa ini berarti dari sekitar 14 ya. dari 14 sampai sekarang berarti baru 11-12 tahun ini kan. Itu udah nyampe 250 juta jiwa itu loh. Jadi itu yang terbesar. Nah, seperti itu terus lah. Karena BPJS ini asuransi sosial, ada 3 hal sebenarnya. Jadi wajib semua warga negara Indonesia jadi peserta. Wajib jadi peserta. Kalau menggunakannya tadi nggak wajib ya. Iya, wajib. Nah, terus yang kedua itu gotong royong ya. Nek misalnya sing nganggo amit-amit ki sing loro tok. Sing sehat ora do daftar yo piye kan iya kan nggak bisa nanti Nggak bisa cover biaya. iya kan gotong royong seperti itu. Nah, itu sih Konsepnya konsepnya BPJS Iya, kesehatan gotong royong. atau fasilitas kesehatan di Indonesia itu konsepnya memang gotong royong Mas ya. Iya gotong royong. Jadi yang sehat membantu sing sakit, kok gantian anak iki mari, gantian subsidi silang lah bahasanya antar peserta lah kayak gitu sebenarnya. karena misalkan orang-orang berpenyakit khusus ya. penyakit kalau kita nyebutnya katastropik yang parah ginjal gagal ginjal ya, yang itu cuci darah cuci itu darah itu katastropik bentuknya. itu sekali aja mungkin bisa sampai 10-20 juta. Dan gue mau nibaki kartu BPJS dengan sesuai apa jenenge, kalau kita bahasanya, kalau saya waktu menggunakan rujukan gratis. Iya. Jadi kalau katastropik itu yang kayak hemodialisa, aku kan beberapa kali sempat loh Mas sosialisasi di ruang HD. Jadi mereka lagi HD, saya ngomong, ya keluarganya yang respon kayak gitu, ya aduh miris ya, tapi ya memang itu. Oh, yang lomba 17-an makan kerupuk. Oh, enggak. Yang di bed rumah sakit itu masih ternyata sosialisasi. Itu lah video nih, lomba 17-an makan kerupuk, ditimbu sih. Oh, cuma masih yang ada kan tuh. Oke, ada lagi ya. Mengenai alur pelayanan kesehatan BPJS yang masih dirasa kurang atau isu-isunya isu. mending pakai umum daripada pakai BPJS. Ya nek ngomong ke loro rasa mendang mending. Mending ra loro. Ya, jadi ada kemarin memang apa ya bahasanya ya, isu di itu rumah sakit bahwasanya menolak BPJS peserta. Di nomor 2 kan. Nah, padahal nek ceritanya Kota Semarang nih 99% warga Kota Semarang peserta JKN. Ya. 99% Mas. Iya. Lah nek misale pas rumah sakit nggak terima gimana coba? Mau ya pendapatannya dari mana kan kayak gitu ya. Yang Semarang terutama ya. Semarang. Nah, itu kan mesti seperti itu kan. Akhirnya kita kumpulin nih beberapa rumah sakit dan kita ada supervisi rutin. Namanya sibling gitu ya, datang ke rumah sakit. Orang mau lambi ki Mas, apa mau lambi bebas. Oh, nganu ya, misalkan ngecek ya. Cek ngono kuwi. Bener ora sih? Ngintel. Spying ya. Spying ya. Ngecek rono bener ora sih? Nah, kalau ada yang ketemu ya wis, kita buat catatan, besok kita ngobrol sama manajemennya sana. Ini gimana? Akhirnya langsung dirubah dan sekarang tambahan satu lagi. Kita punya janji layanan di rumah sakit. Jadi ditempel, ini ditandatangani direkturnya rumah sakit. Jadi janji layanan ini wajib untuk dilaksanakan. Contohnya, misalnya berobat, nganggo kartu, nganggo KTP tok iso. Terus tidak ada pembedaan tadi. Oh, nganu ya, fakta integritas ya. Seperti fakta integritas. Maklumat layanan lah. Maklumat layanan. Maklumat ya. Karena begini, bahasanya kalau mau diprioritaskan, mau coba pas ke berobat, ke pas kerja bakti kayak jajal, nomor 1 ya. Kok mesti ngeri. Giliran Waya banget tadi teko. Giliran ini. Gorengan teko ke Indonesia. Prioritaskan jadi mandor. Oh ya, kan banyak ya, karena kan semua kan butuh proses ya, sistem betul. Ada alurnya, jajal atau taati alurnya. Orang-orang yang berekonomi lebih aja juga ada yang masih menggunakan kok. Banyak, ya. Banyak. Mereka kan pasti berhitung ya.
Kalau pakai umum berapa? Itu Namanya berhitung mas, sekarang berhitung. bisa. Bu Wali pakai BPJS. Iya, Oh, pasti punya. tuh. Oh, Bu Wali pakai BPJS kok. Pak Bu Wali punya, Pak Gubernur Pak Gubernur punya, Wow. punya semuanya punya BPJKN. Kalau tapi Pak mereka Ganjar. mereka itu Iya gubernur ya. Iya. untuk pejabat negara kayak gitu nggak ada Pengecualian. pengecualian buat kelasnya. Maksimal kelas 1. Ya udah mau apa lagi? Nggak ada VIP ya, nggak ada VIP. Kalau VIP ya kelas 1. Nggak ada VIP. Ya. Soalnya VIP ya kelas 1 tuh. BPJS-nya kelas 1, tapi kalau VIP berarti ada tambahan dari itu namanya asuransi yang lainnya. Se-VIP VIP-nya rumah sakit. Mending Mending ning kawah. Sopo sing pengen ngrasake VIP ning Logorjo, jajalo kono. Oh ini, kalau sebagai pegawai dan sudah purna, sudah pensiun, Sahabat Ngans, nah, sahabat Ngans, sobat nganggur. Sahabat apa, Mas? sobat nganggur. Sobat nganggur. Ya, sobatnya, apakah masih jadi peserta BPJS Kesehatan yang masih aktif? Mas? Ya, jadi gini. Kalau ada kita ceritanya Dari itu aja ya. korporat ke Ya, ceritanya ini aja. pensiunan. Ada ini perusahaan aja ya, perusahaan swasta ya. Ya. Kalau PNS kan pasti pensiun Terus pasti pindah langsung ya. lanjut ya. Kalau perusahaan swasta itu kalau memang misalnya PT ABC misal kayak gitu, dia udah bekerja Kecap. resign gitu ataupun nggak bekerja lagi lah, itu nomornya masih ada, Oh, nomornya masih, pesertanya masih ada. tapi memang statusnya nggak aktif. Kalau memang nanti Bukan karena sewaktu-waktu Mau ikut di- kerja di tempat yang lain, Oh. ya wis lah nomornya itu tetap kan. Tetap itu Nomor itu kan itu single identity. Iya. Dia ada historinya nanti. Paten ya kasarnya. Nah, nomornya kuwi terus jalan. Nomor 00777 nomor terus ya. Oh iya jelas. Berarti ngono lho, disi request kok. Kok iso nomor apik ngono kuwi. Ada belakangnya 331. Oh. Apa lah pokoknya. Aku pro ya. Tapi ada kejadian nih. Yang misalnya Aku 0898 nih. perusahaannya apa? PHK. Oh, BK. PHK tapi PHK ini yang memang Masal. sudah PHK yang sudah disahkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial. Kan ada PHK yang memang Oh, harus- perusahaan yang emang Oh udah, ya udah. Anu ya, Oh, bangkrut ya. ya bangkrut PHK kayak gitu. Nanti kalau yang PHK ini bisa diajukan sama perusahaannya biar dapat BPJS yang kelas 3 selama 6 bulan gratis itu. Oh, 6 bulan gratis ya. Ya tapi memang harus pasti ya ini PHK-nya memang ada perusahaan ya, resmi. Bla bla bla. Itu nanti 6 bulan gratis mas. Jadi nanti tapi setiap bulan wajib lapor. Wajib lapor. Saya belum bekerja nih. Oke. Nah, jadi diperpanjang lagi sebulan. Nanti datang lagi sebulan. 6 bulan Sampai 6 bulan maksimal. Oke. Itu mereka si peserta nggak bayar. Itu ada di regulasinya. Oh, 6 bulan dok. Nah, itu Yes. Ya gue gawe Ya, ya. ya. Masa Kerja ya. toh. Tahun Oke nganggur mas, dengan ini kan terus. kita kan kasarannya baru, bahasanya lepas dari pandemi ya. Ah Dan iya. di Endemi. waktu pandemi 2019, 20, 21 sampai 21 itu strugglingnya BPJS Kesehatan seperti apa mas? Bisa Oh, diceritakan parah Mas? sih ya, mesti Boleh, parah sih. pengalamannya masnya selaku Mas Hanif segala macam. pegawai dari BPJS Kesehatan Regional Semarang. Ah, iya. Iya, Jadi pada saat pandemi itu ya kita luar biasa ya. Jadi kita kalau di rumah sakit kan ada teman-teman kita yang memang ya sama ya di sana ya. Ada sama-sama tenaga medis yang lain. Kita juga di sana, nggak boleh tiba-tiba cabut gitu ya orang itu ya. Tetap di sana ada petugas yang di rumah sakit khususnya ya. Iya. Yang namanya BJ1, ada singkatan nih, siap membantu. Wih. Kalau ada robinya mas. Ada robinya. Jadi kalau ada kendala di rumah sakit, APD, pakai APD. iya, pakai itu ada robinya, siap bantu. Tadi di sana tetap standby ketika ada pengaduan segala macam. Oke, nah kalau untuk klaim dulu kan klaim kertas ya mas. Nah, Ya sa Indonesia kena Covid ya weh. Wedi loh. Nah, akhirnya isu bangun rumah dulu. akhirnya gue muncul beberapa inovasi kan. Ya udah namanya electronic claim kayak gitu. Nah, jadi udah klaimnya bentuknya soft copy gitu. Jadi kita udah nggak terima berkas lagi gitu. Nah, Jadi peserta tinggal ngasihin soft copy file oh, dari aja. rumah sakit. Rumah sakit. Penagihannya ke itu udah soft copy. Nah, terus yang datang ke kantor sebelum pandemi itu kayak Semarang lah ya. Semarang contohnya sehari itu 200 mungkin ya. Yang ke kantor BPJS ya. Kantor tok. Kantor ya 200. Bahkan Lho nek sakmono kuwi oke ya bendino yo. Kene wedi juga ya Mas. Iya. Bodoh-bodoh. Tumbang siji kok kayak 5 tumbang. Akhirnya ada kita buat sistem juga waktu itu aplikasi untuk pendaftaran sing lebih kan online waktu itu kan orang-orang pasti punya WA ya, mesti dua WA ya, orang mungkin ada WA lah ya. Iya, iya. Kita punya programnya Pandawa. Selain administrasi pakai WhatsApp, Iya, pakai WhatsApp ya udah pakai itu akhirnya. Keterusan sampai sekarang masih Tapi masih efektif jalan. kan? Efektif, Nah. efektif dan itu keterusan sampai sekarang. Jadi itu akhirnya peserta-peserta yang datang ke kantor
kita seleksi lah ya, yang udah nyun sewu sepuh banget, nggak mungkin kita tolak, udah datang tapi tapi kalau yang masih saya masih muda gitu, kita pakai Pandawa aja mas kayak gitu, pakai Pandawa, aplikasi WA Pandawa aja kayak gitu, nanti sama aja, sama-sama selesai kayak gitu. Nah, akhirnya alhamdulillah teman-teman peserta-peserta akhirnya pada itu ya, paling ke kantor udah mulai paling 50 sehari kayak gitu loh. Sekarang udah naik lagi sekarang 120 paling. Dan pelayanannya lebih cepat ya pasti ya. Iya pasti lebih cepat. Karena yang mengerjakan banyak tuh kalau Pandawa waktu itu. Nah, kalau sekarang tanya dulu nih Mas Kamil. Boleh. Bedanya loh. BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Iya. Apa semuanya aslinya satu rumah, 2 pintu, 2 kamar atau kamarnya memang beda, sama-sama beda. Tapi saling berkaitan apa enggak antara kesehatan dan ketenagakerjaan? Iya. Kalau kita sebenarnya dari undang-undangnya yang sama. Oh, undang-undangnya sama. Sistem Jaminan Sosial Nasional secara undang-undang. Tapi programnya aja yang beda. Kan pemerintah punya 5 program ya. Kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, kematian. Bisa jadi Nah lah, yang 4 program ini dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Oh iya. Yang kesehatan pindah ke sini. Kalau dulu di teman-teman Jam Sostek kan punya kesehatan juga kan? Oh iya, dulu namanya Jam Sostek ya. Iya. Iya. Askes. Yang kesehatannya dulu dikelola Jam Sostek dipindahkan ke sini. Nah, jadi mereka sekarang tinggal pure soal emang apa kayak ya, hari tua, kecelakaan kerja, pensiun sama kematian mereka. Kalau kesehatan semuanya di sini. Misalkan ada yang kecelakaan kerja sampai ke rumah sakit, BPJS Kesehatan juga turun tangan juga. Ya, nanti kita lihat dulu. Mereka pekerja bukan sih kayak gitu loh. Ya kalau pekerja misalnya. Nah, kalau pekerja mereka kan punya mekanismenya ya. Kalau pekerja misalnya di kantor lagi itu kejatuhan barang gitu kan, jam kerja ketiban gedeng sampai hari. Kurang di posisi orang sudah. Nah, itu nanti mereka nanti yang menanggung. Oh, ketenagakerjaan. Terus kalau misalnya berangkat kantor, pulang kantor terjadi bulan silakan tapi memang searah ke kantor gitu ya. Itu nanti ketenagakerjaan juga bisa. Iya, kecelakaan. Oh, cair tapi cair. TK sama jasa raja cair semua. Anak-anaknya nikmati ya. Asal bisa beli mobil langsung. Orang kawan. Tapi waktu itu gak ngerasain ngurus jasa raja, ngurus BPJS kan juga gampang. Karena aku mungkin nggak perlu ke BPJS Kesehatan karena maksudnya meninggal kan, nggak perlu. Kematian itu, jaminan kematian itu ya. Oh, saya belum sing neng gune gambar Twitter mau. Sudah ada. Saat dulu gue. Jadi sebenarnya fasilitasnya sama apa cara memakainya di satu itu memang gampang gitu ya. Gampang. Asalkan mau tak panik ya. Karena kita merasa kita di nomor 2 kan karena posisi dia panik. Dan soalnya dia santai misalkan dagu slow santai baru. Apa? Ketembak. Enggak apa. Karena waktu itu kan panik tuh, makanya kan merosot di nomor 2 kan. Ya, karena demo juga cair apa ya? Cair. Tercover semua kan? Cover. Sampai kontrolnya sampai masih ya. Iya. Sampai kontrol beberapa kali, bahkan ini pas kemarin lepas pen juga gratis juga. Wah, iya berarti ya sok tak jalur testimoni gitu. Iya. Tak testimoni. Peserta aktif. Aku mau mengaktifkan. Seenak-enak VIP logo enggak turun kamar. Oke Mas, terakhir Mas, apa yang mau disampaikan sama Mas Hanif terkait BPJS Kesehatan yang mau disosialisasikan kepada warga masyarakat, khususnya warga Semarang? Monggo. Iya. Jadi yang pertama tadi udah terima kasih ya, Pemkot Semarang sudah kontribusi jadi mitra yang sangat baik ya. Sudah lebih dari 5 tahun kita UHC. Yang kedua nih, mungkin teman-teman harus peserta JKN di Kota Semarang harus tahu juga nih, selain datang ke kantor BPJS yang di Sultan Agung, kita punya kantor layanan loh yang difasilitasi oleh Pemkot loh di Mangkang tuh loh. Oh, di MOP, pelayanan publik. Bisa ke sana juga. Jadi yang khususnya warga Semarang Barat ya, nggak usah sampai ke Sultan Agung. Ke sana aja. Sama itu
Jadi sama sesuai jam kantor kita jam 9 sampai jam 3 ready di sana. Jam 9 pagi sampai jam 3 sore, Senin sampai Jumat. Jumat jam 1 ya, sesuai jam jamnya 1 MPP ya. gitu. Teman-teman Lamongan ya kalau mau MPP. Itu Semarang Timur. Terus yang ketiga, kalau misalnya tadi terima kasih sudah disampaikan ya, kalau mau berobat yang jelas jangan panik ya. Kalau sudah datang ke rumah sakit segala macam itu dipastikan nanti tunjukkan aja KTP aja. Nggak perlu nanti kartunya hilang nanti, us KTP wae. KTP mesti dua toh. Nah, KTP aja kalau emang aktif pasti sesuai, tidak dijamin nanti seperti itu. Mungkin itu aja dari saya. Oke, kalau mau ini konsultasi apa-apa, medsos atau nomor telepon apa dan lain sebagainya. Layanan pengaduan yang jelas kita yang 24/7 yang 24 jam 7 hari itu 165. Itu 24 jam. 165 ya? 165 itu. 165 itu ada. 165 itu call centernya kita. Oke. Tapi kalau memang mau datang ke kantor BPJS kita siap. Kalau di rumah sakit ada kendala, telepon petugas BPJS 1. Posternya di satu rumah sakit lebih dari 5 poster. Nanti ada nomor handphonenya petugas BPJS itu. Real. Di situ ada pakai rompi, nanti fotonya jajaran, foto petugas BPJS, foto petugas rumah sakit, di bawah ada nomor teleponnya. Nanti kalau memang ada kendala di rumah sakit, Karyadi, petugas BPJS 1 namanya Hendrik, telepon aja Hendrik langsung. Itu standby di sana. Hendrik ada loh. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Tepuk tangan buat BPJS Kesehatan Kota Semarang. Oke. Jangan panik ya pokoknya. Jangan panik. Ya pokoknya ikuti aturan, ikuti regulasinya karena yang namanya kita berobat gratis kabeh ana aturane. Mlebu omah wae kula nuwun, ya apa meneh berobat. Njaluk gratisan. Dan jangan lupa wajib semua jadi peserta tapi tidak wajib untuk digunakan. Karena maupun kalian kelas 3, kelas 2, kelas 1 sak empuk-empuke kasure, sak artis-artis ini asine tetep enak ning omah, kasur kapuk arep kipas angin gede-gede. Iya. Yang penting sehat karena BPJS saja belakangnya kesehatan. Masa kalian sebagai peserta loro-loronan. Kalau BPJS nanti kalau mau bikin acara gathering bisa ya telepon. Oh boleh. Bisa lalang. Terima kasih. Jumpa lagi di Kopi Selasa depan. Hasta la vista, mi amor. Ini ya. Ini toh. Ini. Transformasi itu layanan. Gini. Tepuk tangan dong. Ini. Dikat ya? Ini.